Halo sahabat import Indonesia, jumpa lagi bersama saya Angelina. Jadi sekian lama saya sekitar udah beberapa bulan tidak mengupload video di YouTube kanal saya ini. Dan pada hari ini saya berkesempatan untuk menguploadnya lagi karena kebetulan saya ada sedikit banyak waktu dan juga kebetulan saya juga lagi menghadapi satu kasus yang baru saja masuk lagi, sehingga saya benar-benar ingin menceritakan ini ke teman-teman semua dan semoga cerita ini ataupun kasus ini dapat menjadi pelajaran buat para importir-importir yang ada di Indonesia, khususnya importir pemula dan juga importir yang berani ya. Saya bilang berani di sini karena mereka melakukan impor produk tanpa bantuan orang lain dan nyali mereka cukup besar. Namun ya kadangkala kita tidak tahu ada bencana apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga saya harapkan mau buat video ini untuk rekan-rekan semua sebagai pengetahuan agar lebih berhati-hati untuk melakukan segala aktivitas. Jadi baru saja beberapa hari yang lalu ada lagi satu klien yang masuk, tapi dia bukan klien yang biasa impor produk ya dengan saya. Saya tidak menghandle produknya dia, tapi tiba-tiba dia dapat informasi kontak saya dari sosial media ya, seperti itu, Facebook, karena saya mungkin juga sering share juga informasi mengenai jasa saya yang ada di Shenzhen. Dan teman itu dia PM ke saya, dia private message, dia minta tolong dibantukan case-nya yang sedang dia hadapi saat ini. Jadi seperti ini ya, saya ceritakan kronologinya. Si klien ini dia mengorder produk di Alibaba. Dia nggak tahu, dia mungkin dapat supplier ini dari satu community, dan dia japri sendiri ya, istilahnya dia main sendiri untuk main order produknya ini gitu loh. Dia bilang saya mau beli barang, dan dia beli sendiri ya, semua prosesnya itu dia atur sendiri karena mungkin dia ada modalnya yang cukup besar, dan dia udah, katanya sih dia bermodalkan pelajari semua teknik untuk mengimpor itu dari grup-grup seperti grup Telegram, dan juga dia nonton YouTube seperti itu. Jadi dia langsung praktekkan. Pada awalnya dia bilang sih memang tidak ada masalah ya, dia order dari sedikit-sedikit dulu. Nah, kemudian dia order, kemudian dia order kali ini, yang diorder kali ini adalah jumlahnya yang cukup besar ya. Dia order alat-alat dapur sih, itu saya tidak mungkin membocorkan alat apa yang dia pesankan waktu itu, karena dia bilang kalau mau share di YouTube itu jangan di mention namanya karena itu privasi mungkin ya, dan jangan di mention produknya. Cuman ya secara garis besar itu saya bilang produk alat dapur, dan itu seharga kurang lebih 20.000 renminbi atau sekitar bernilai 40-50 jutaan lah, seperti itu ya. Nah, di sini dia ordernya itu melalui langsung ke sellernya, dan dia transaksi langsung mengirimkan paymentnya itu lewat money changer yang ada di Indonesia, pakai Alibaba, Alipay, dan juga pakai WeChat Pay. Pokoknya ada 2 kali transaksi kalau nggak salah, saya lihat itu berdasarkan yang dia sudah data yang dia kasih ke saya ya. Nah, dalam kasus ini dia bilang sih sellernya iya semuanya oke, lancar ya pertamanya, dan saya produknya itu sudah dia beli, sudah dikemas dan sudah dikirim ke Indonesia. Yang menjadi masalahnya di sini, yang dia terima di Indonesia itu produk memang ada, dia bilang kan sekitar
ada 4.000 pieces ya, itu dia di dalamnya 4.000 pieces. Memang dia terima itu 4.000 pieces sesuai dengan karton yang di packing listnya dan sesuai dengan apa yang dia request ya. Tetapi pas dibuka itu produknya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Seperti contoh, memang benar-benar ditipu oleh seller, ditipu oleh supplier yang ada di China ya. Yang dia beli itu dia apa sih namanya, bahannya itu seharusnya stainless, yang datang itu apa ya, bukan stainless ya ceritanya, dan banyak sekali apa sih namanya, bukan sesuai dengan permintaannya ya. Dia bilang bahannya yang di ini harusnya itu karet, yang di situ yang dia terima itu plastik ya. Jadi itu semacam apa ya, jadi istilahnya produknya itu kan harga, misal contoh ya 10.000 rupiah, tapi yang dikirimkan ke dia itu yang produk 2.000-an gitu loh, yang produk yang low banget. Dan tapi dalam hal ini sellernya sudah bilang, saya sudah kirim produk, saya tidak menipu, dan ada bukti bahwa saya mengirimkan produk. Jadi apapun yang Anda mau lapor tentang saya kan sudah sempat komunikasi dengan sellernya ini, kenapa kamu kirim barang seperti itu, sebenarnya yang di request klien saya itu bukan itu kok, kamu kirimnya itu. Enggak kok, dia membantah, dia yang menjadi perkara di sini, dia membantah. Dan bayangkan dia blokir saya, itu dia sellernya itu blokir WeChat saya, dia udah nggak mau komunikasi dengan saya. Dia bilang hanya wasting my time, karena kita sudah mengerjakan tugas kita sudah kirim barang, kita sudah terima transaksinya, dan sudah kita nggak ada masalah lagi dengan Anda, apalagi mau masalah dengan kliennya. Pokoknya saya bingung di sini ya, saya langsung aduh, pusing 7 keliling pokoknya ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada pembayar-bayar yang ada di Indonesia, agar berhati-hati sekali ya dalam membeli produk dan menemukan kasus seperti ini. Karena kalau kasus seperti ini, terus terang kita nggak bisa urus lagi. Karena apa? Pertama, Anda melakukan transaksi, buyer ya, melakukan transaksinya itu di bawah under Alibaba, ataupun Anda di luar dari apa sih namanya, trade assurance gitulah, Alibaba trade assurance, ataupun ya bisa dikatakan kalau Anda membeli langsung di Taobao ataupun di 1688, kamu kan tidak menggunakan apa sih namanya, transaksi di dalam platform itu. Jadi otomatis itu susah sekali untuk dilacak, susah sekali untuk didapatkan bukti bahwa ada transaksi produk ini dan produk spesifiknya ini seperti ini. Jadi setengah mati sekali mau dilacak itu ya. Saya pun sendiri sudah menyerah untuk melakukan investigasi, untuk ya paling enggak kan itu klien saya bilang paling enggak ya terpulanglah modal kita sekitar 50% lah, masa dipesan kualitas A, datangnya kualitas D gitulah kan. Nah, otomatis ini masalah besar juga bagi mereka, bagi para buyer, karena buyer sudah menerima produk sesuai, pokoknya transaksinya kan alur transaksinya sama pengiriman barangnya itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang perjanjian yang antara mereka pembeli dan penjualnya. Jadi nggak ada masalah di soal prosedurnya ya. Yang masalahnya itu produknya itu yang benar-benar diterima itu ya istilahnya produk song gitulah. Nah, inilah masalah besar yang di sini saya tekankan sekali lagi kepada para buyer ataupun importir yang ada di Indonesia. Jangan sekali-sekali bermain api seperti ini ya. Memang benar-benar susah sekali untuk dilacak dan susah sekali untuk kembali uang Anda ketika sudah terjadi hal seperti ini. Jadi tips yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika Anda mau membeli dan Anda yakin itu penjualnya itu terverifikasi ataupun terpercaya dan segala macam ya. Yang pertama harus Anda lakukan, sekalipun itu seller itu terpercaya dan
sudah bilang ada klien-klien yang lain sudah berbelanja dengan mereka. Tetapi di sini saya mau tekankan, tetap minta MOU ya, atau perjanjian jual beli antara kalian berdua, dan produknya itu harus spesifik dan harus ada kalau misalnya Anda tidak melakukan transaksi lewat Alibaba ataupun 1688 di platformnya itu, alias Anda melakukan transaksinya itu lewat WeChat Pay ataupun Alipay atau transaksi bank langsung, harus ada perjanjian jual beli yang tanda tangan oleh pihak buyer dan pihak sellernya, dan juga dikasih cap oleh pihak sellernya, terutama pihak seller ya. Dan harus ada spesifikasi produk tersebut, supaya ketika produk itu sampai di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang Anda belikan, Anda bisa tuntut itu dia seller untuk pengembalian uang. Kalau enggak, agent Anda yang ada di China ya, contohnya saya, akan mengajukan ini ke polisi dan akan dibuat satu laporan supaya mereka bisa mengembalikan uang tersebut. Tapi kalau sudah seperti ini, mereka hanya melakukan perjanjian jual beli antara tidak secara resmi ya, maka historinya itu susah sekali dijadikan penguat untuk meminta para seller ini untuk bertanggung jawab. Jadi ya, saya mau pesankan ya, sekali lagi saya mau tekankan buat para buyer atau importir yang ada di Indonesia yang baru saja mau mengimpor atau sudah lama, walaupun sudah kenal seller itu, walaupun sudah tahu ada banyak orang mengambil barang di dia, nomor satu itu, mau dia kecil atau besar transaksinya, itu harus minta secara detail perjanjian jual beli yang di dalamnya tertulis nama produknya, harganya, spesifikasinya, dan harus ada tanda tangan dua belah pihak serta cap dua belah pihak ya. Nah, seperti itu. Dan usahakan untuk transaksi itu, lakukan transaksi lewat Alibaba ataupun 1688 mereka. Pokoknya minta mereka untuk mengirimkan toko mereka. Misalnya kalau mereka nggak bilang, oh kita nggak ada Alibaba, toko Alibaba, minta mereka, kalau 1688 ada nggak? Masa kamu sebagai supplier besar nggak ada 1688 atau Alibaba gitu loh kan? Itu nggak masuk di akal, atau paling nggak Taobao gitu. Nah, Anda pokoknya harus tanya mereka, minta transaksinya lewat Alibaba 1688 ataupun platform lainnya ya. Kalau di Indonesia kan itu Shopee, Tokopedia, Lazada gitu kan. Nah, transaksinya itu lewat di dalam toko tersebut. Dan Anda tidak perlu khawatir soal ketika ada seller yang mengatakan, oh kalau pakai Alibaba Anda mungkin harus terkena charge ini, charge itu. Itu semua sebenarnya bisa diatur. Sellernya itu bisa ngatur itu, bisa saja dihilangkan ataupun sesuai dengan pembelian yang misalnya contoh Anda mau beli 40 juta ya. Tapi kalau di online kan itu diklik jadinya 45 juta beserta shipping cost, beserta tax dan apa semua. Kamu tidak perlu khawatir, maksudnya seller itu nggak perlu khawatir, dan buyer juga nggak perlu khawatir. Itu dia sebenarnya bisa diganti. Anda bisa langsung bilang, jangan ragu-ragu saja ya, langsung bilang, tolong kalau misalnya ada di sana ada tertera ongkos kirim, tolong diganti ya sebelum kita mengirimkan uangnya. Pokoknya pretend aja bahwa Anda sudah tahu teknikalnya itu bisa diganti, bahwa nominal itu bisa diganti oleh seller. Tetapi kenapa kita ingin sekali melakukan transaksi itu lewat Alibaba dan 1688 itu di platformnya, supaya menjaga keamanan saja ya, supaya kalau misalnya mereka juga tidak mau menyiapkan MOU ataupun tidak mau ribet membuat satu surat perjanjian jual beli antara seller dan buyer. Nah, kamu harus bilang itu ke mereka, para buyer harus tegaskan itu bahwa kita mau transaksi lewat platform mereka, platform toko online mereka. Kalau tidak, kita cancel perbelanjaan ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Anda bisa langsung bilang, kalau begitu nanti next time aja kita mau beli produknya ini, karena mungkin yang saya mau cari dari yang saya butuhkan, yang benar-benar butuhkan dalam
pembelian produk ini, saya mau melihat kalau misalnya transaksi itu bisa dilakukan lewat toko atau platform mereka, oke, saya lanjut. Tapi mohon maaf karena Anda tidak memenuhi syarat dari permintaan kami, maka kami pembelian ini kami tunda dulu, nanti next aja. Nah, mereka langsung gerakan, aduh lari nih customer aku. Nah, terpaksa mereka akan kasih tahu cara. Biasanya mereka akan mengiyakan untuk pembuatan MOU itu atau persyaratan jual beli antara dua belah pihak, ataupun mereka akan bilang, oh kalau begitu Anda bisa kirim saja paymentnya itu di toko kami yang ini, nanti kita yang atur pembayarannya situ, nanti tinggal bayar sendiri yang mengirimkan uang ke situ. Dan soal mengirimkan uang, karena di Indonesia kan nggak mungkin kalau sudah keluar nota kayak dari toko online itu, oh bisa scan kode ini untuk payment di toko kami ya. Anda tidak perlu khawatir karena sekarang money changer juga bisa, ada money changer ataupun agent seperti tugas saya di sini yang bisa membantu Anda untuk melakukan paymentnya langsung ke pihak toko mereka, toko online dari sellernya itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Pokoknya yang nomor satu itu harus ada bukti pembayarannya itu lewat trade assurance itu, ataupun lewat memakai MOU atau perjanjian jual beli antara dua belah pihak ya. Itu saja yang saya mau tekankan. Karena kalau sudah begini, sudah terjadi transaksi seperti ini, dan memang transaksinya terlihat semua sesuai dengan prosedur, uang sudah diterima, barang sudah sampai di Indonesia dengan selamat, tetapi masalahnya barang yang diterima itu adalah bukan barang yang sesuai di request. Jadi ya kalau sudah begitu, bagaimana? Sudah menjadi problem besar ya, tidak bisa diselesaikan, susah sekali untuk dikejar ya para seller-seller ini untuk diminta pertanggungjawabannya, apalagi tidak ada bukti kuat untuk mendukung semua transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sekian dulu, mungkin tidak begitu sempurna ya apa yang saya jelaskan, tetapi jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan saya akan menjawabnya di video selanjutnya, ataupun saya bisa saja langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di komentar-komentar saya. Oke, terima kasih sudah menonton dan salam sukses semua. Bye.